Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zamhari, NPM 2021020355. Saya akan mempresentasikan makalah Toharoh. Dosen pengampu Bapak Irfan, Matkul Fikih Ibadah. Toharoh. Toharoh merupakan miftah atau alat pembuka pintu untuk memasuki ibadah salat. Tanpa toharoh, pintu tersebut tidak akan terbuka. Artinya tanpa toharoh, ibadah salat baik yang fardu maupun sunnah tidak sah. Karena sebagai fungsi alat pembuka pintu salat, maka setiap muslim yang akan melakukan salat tidak saja harus mengerti toharoh, melainkan juga harus mengetahui dan terampil melaksanakannya, sehingga toharohnya itu sendiri terhitung sah menurut ajaran ibadah syariah. Pembahasan. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syar'a, toharoh adalah bersih dari hadis dan najis. Selain itu, toharoh dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan salat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Hukum toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Dalil-dalil toharoh. Tujuan toharoh. Dalam kehidupan sehari-hari, toharoh memiliki fungsi yaitu 1. Guna mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan hadis. 2. Sebagai syarat-syarat salat dan ibadah seorang hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu, karena termasuk yang disukai Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang bersuci. Firman-Nya yang artinya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 122. Manfaat toharoh. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan hadis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. 1. Terjauhi dari penyakit. 2. Setan, jin tidak menyukainya. 3. Disukai sama manusia. 4. Dekat dengan Allah dan para malaikat. 5. Sebagai penghapus dosa. Syarat wajib toharoh. Setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan toharoh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat-syarat sahnya bertoharoh. Sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat wajib tersebut ialah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Baligh, 4. Masuk waktu atau untuk mendirikan sholat fardu, 5. Tidak lupa, 6. Tidak dipaksa, 7. Berhenti darah haid dan nifas, 8. Ada air atau debu tanah yang suci, 8. Tidak ada air atau debu 8. Ada air atau debu tanah yang suci. 9. Berdaya melakukan
melakukannya mengikut kemampuan. Alat 2.6. Alat yang digunakan untuk bertaharah. 1. Air. 2. Tanah. 3. Menyamak, yaitu membersihkan kulit binatang dari bulunya, lamat-lamatnya, dan darahnya. 4. Batu dan sejenisnya. 2.7. Klasifikasi air. Air suci dan mensucikan, atau air mutlak. Air-air yang boleh maksudnya sah digunakan bersuci dengannya ada 7 macam air. 1. Air langit. Maksudnya air yang turun dari langit, yaitu hujan. 6. Air laut, maksudnya air asin. 3. Air sungai, yaitu air tawar. 4. Air sumur. 5. Air sumber air. 7. 6. Air salju. Dan 7. Air es atau dari langit. Perbedaan antara air salji dan air barat adalah salji itu turun dari langit dalam kondisi cair, lantas membeku di atas bumi karena cuaca yang sangat dingin. Sedangkan barat itu turun dari langit dalam keadaan beku atau keras, kemudian mencair di atas bumi. Sebagian ulama menyatakan bahwa sebenarnya keduanya turun dari langit dalam keadaan cair. Saat di tengah-tengah bumi, salji tetap dalam kondisi beku, sedangkan barat mencair. Keduanya dibedakan dari air hujan yang sebenarnya sama-sama turun dari langit karena memandang sisi bekunya. Kondisi beku dan keras inilah yang membedakan keduanya dari air hujan. 2.7.2. Air suci dan mensucikan namun makruh, atau musyamas. Ialah air yang dipanaskan dengan mengandalkan pengaruh sengatan matahari padanya. Air tersebut secara syar'a dimakruhkan penggunaannya hanya di daerah yang bercuaca panas dan air berada di wadah yang terbuat dari logam, selain wadah dari logam mulia, emas atau perak, sebagai kejernihan elemen keduanya. Syarat-syarat dimakruhkan air musyamas sebagai berikut. 1. Berada di daerah panas seperti Mekah dan sebagainya. Sedangkan tidak makruh jika digunakan dalam daerah yang bercuaca sedang, seperti negara Mesir, daerah Jawa, dan daerah dingin seperti Syria. 2. Sengatan matahari. Merubah kondisi air sekira pada air muncul zat yang berasal dari karat logam. 3. Air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas, perak, seperti wadah yang terbuat dari logam besi, tembaga, dan sebagainya. 4. Digunakan saat suhu air sedang panas. Pembagian 2.8. Pembagian toharoh. Toharoh terbagi menjadi 2, yaitu lahir dan batin. Toharoh lahir adalah taharah atau suci dari najis dan hadis yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak. Suci dalam kurung suci mensucikan dengan wudhu, mandi dan tayamum. Toharoh batin adalah pembersihan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan toharoh, ada beberapa macam bentuk, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Wudhu.
2.81 Wudhu. Wudhu merupakan bahasa berarti bersih. Menurut istilah syar'ah, berarti membasuh anggota badan dengan air suci yang mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Syarat 2.8.1.1 Syarat wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Sudah mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Memakai air suci lagi mensucikan.